Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 3, hari ini kita lanjut masih dengan subtema 3 tentang energi alternatif. Sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 3. Anak-anak semua lihat pada buku tema halaman 122. Ya, Ibu akan membaca petunjuknya. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Kemudian, pilihlah 5 kata dari hasil tersebut, jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Ya, ini pada halaman 123. Oke, berikutnya gerakan air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Ya, lihat pada halaman 124, perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar kincir air, gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Ya, ini latihan untuk halaman 124. Berikutnya pada halaman 125, kita akan belajar tentang bagaimana cara melihat kemasan. Kemudian kemasannya itu ada tanda kadarluasannya atau tanda waktu penggunaan. Ya, anak-anak bisa lihat pada buku tema halaman 125, bisa lihat pada gambar. Anak-anak lihat, ini adalah kemasan minuman, ada tulisan tanda expired atau kadarluasannya, baik digunakan sebelum, ini tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 7 tahun 2005. Ini contoh. Jadi, kondisi tidak baik disebut kadarluasa. Perhatikan gambar, lihatlah tanda 18 bulan 7 2008, artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Jadi ini anak-anak sangat baik. Bagusnya anak-anak pada saat membeli jajanan, baik itu minuman maupun snack, anak-anak harus melihat tanggal kadarluasannya, baik itu berupa makanan ataupun bumbu-bumbu dapur yang menggunakan kemasan. Jadi itu semua menggunakan masa kadarluasa. Kalau misalnya digunakan lebih dari waktu yang telah ditentukan, takutnya bisa berakibat fatal untuk kesehatan, misalnya sakit perut, atau misalnya bisa mengakibatkan keracunan. Ya, jadi amati contoh berikut. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Ya, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Jadi ada yang menunjukkan hari, bulan, dan tahun, ada yang hanya menunjukkan bulan dan tahun saja. Oke, sekarang lihat pada halaman 127, anak-anak bisa berlatih. Pada halaman ini, anak-anak bisa lihat minuman tersebut baik digunakan sebelum, bisa perhatikan tanggal kadarluasanya, kemudian bisa menuliskan jawabannya pada titik-titik. Lihat juga pada halaman 128 sambungannya, sampai pada halaman 129. Oke, yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua. Seperti biasa, jawabannya ditulis semuanya pada buku tema. Berikutnya kita lihat pada halaman berikutnya, halaman 130, pembelajaran 4. Ada bacaan dengan judul Air Sumber Energi Alternatif. Ya, anak-anak bisa membaca bacaan tersebut. Kemudian pada halaman 131 ada latihan, ini kita lewatkan saja anak-anak. Lanjut pada halaman 132 sampai pada halaman 133, ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ona selaku guru PJOK, karena ini sudah masuk pada muatan PJOK.
Ya, berikutnya pada halaman 134, perhatikan gambar berikut ini. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Ya, misalnya ini ayo berlatih. Kegiatannya apa? Yang anak-anak lihat pada gambar. Kemudian kewajiban yang harus aku lakukan adalah titik-titik. Ya, misalnya kegiatannya adalah bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah anak-anak bisa membantu warga sekitar untuk melaksanakan kerja bakti bersama. Itu contoh, anak-anak bisa menulis jawaban lain sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ya, kelanjutan latihannya pada halaman 135, anak-anak bisa perhatikan gambar, kemudian kegiatan apa yang dilakukan, kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa. Yang ketiga, kegiatan apa yang anak-anak lihat pada gambar, kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa. Dan yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua. Seperti biasa, jawabannya anak-anak tulis secara singkat saja sesuai dengan kemampuan anak-anak. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran 3 dan 4 untuk subtema 3. Tetap semangat untuk kerjakan latihan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.